Shalom, shalom. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan tentang kesabaran. Banyak pujian untuk kesabaran. Amin. Ya, kemarin saya pulang dari Bogor, saya dituntut untuk sabar. Mengapa, saudaraku? Karena sepanjang mulai dari pilar sampai tempat ini macet total. Ya, dari belakang klekson, sedangkan di depan banjir. Deg-degan juga mau jalan gimana kalau tenggelam kena air ke busi mobil, maka mogoklah mobil ini. Ya, tetapi saudara yang kasih, saya harus dituntut untuk sabar. Amin. Jadi saya harus pelan-pelan walaupun dari belakang mendesak-desak dengan kleksonnya, tapi saya dituntut untuk sabar. Saya tidak peduli, yang penting saya selamat, saya pelan-pelan. Karena kalau saya kencang bisa masuk air ke dalam busi, bisa mogok. Jadi saudaraku, itu dalam hal kesabaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri, ya, dan tetap tenang dan tidak mudah marah atau putus asa di saat menghadapi kesulitan atau penundaan atau situasi yang tidak diinginkan. Itu kesabaran, saudara yang kasih. Jadi kemampuan untuk menahan diri, ya, dari aturan untuk marah, tapi kita bisa menahan diri. Amin. Ya, kita tidak balas. Alkitab berkata, saudaraku, di dalam baca Alkitab saudara, di dalam Lukas 6 ayat 29, demikian firman Tuhan. Baca Alkitab saudara, Lukas 6 ayat 29. Barangkali ini udah bolak-balik kita dengarkan, tapi hari ini kita dengarkan lagi. Lukas 6 ayat 29. Mari sama-sama kita membaca, saudaraku. 1, 2, ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan menampar pipi yang satu dan berikan juga kepadanya pipi yang lain? Artinya, saudaraku, kita harus menahan diri, tidak membalas orang menurut perbuatannya, tetapi justru, saudara yang kasih, ya, kita memberikan pipi yang lain. Pipi yang lain ini adalah gaya bahasa apa yang begini, hiperbola, ya. Jadi bukan berarti dikasih pipi yang lain itu. Ini maksudnya, saudaraku, kita harus sabar. Amin. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Jika ditampar, kita tidak membalas dengan menampar, ya. Tetapi kita harus sabar menahan diri, saudara yang kasih, terhadap orang yang menampar kita atau terhadap orang yang menyakiti hati kita. Ada banyak hal yang menuntut kita supaya kita tidak sabar, ya. Kadang-kadang, saudaraku, di keluarga itu, kadang-kadang, saudaraku, suami memaksa kita untuk tidak sabar, ya. Suami bisa memaksa untuk tidak sabar. Istri juga bisa memaksa suami untuk tidak sabar. Mengapa terjadi banyak perceraian? Ya, ini faktornya, saudaraku, adalah hal kesabaran. Ya. Istri menuntut suami karena mungkin, saudaraku, nggak ada yang mau dimasak, nggak sabar lagi, sementara perut sudah bunyi-bunyi, misalnya begitu kan. Nah, sehingga istri pun marah kepada suami, ya.
Jadi saudaraku, istri tidak mengerti akan keadaan suami yang susah juga cari pekerjaan. Tapi suami juga saudaraku tidak mengerti kepada istri tuntutan anak-anak, karena anak-anak harus dikasih makan. Tetapi firman Tuhan ini berkata, saudara yang kasih, jikalau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi yang lain. Jadi kita dituntut untuk sabar. Amin. Ya. Kalau di sekitar Danau Toba, di daerah Humbang, daerah Bali, Geporsia sampai ke Siantar, ya, rata-rata kedai tuak itu penuh dengan laki-laki. Mengapa saudara yang kasih? Ya, kemungkinan dia menghadapi istri yang tidak sabar di rumah. Dia berpikir bahwasanya kalau aku bertemu dengan teman-temanku, maka penat di dalam pikiran ini selesai. Tapi sebenarnya nggak selesai di kedai tuak. Karena dia akan kembali ke rumah, kan begitu kan? Kembali ke rumah, pasti dia tidak lagi istrinya kan? Ngomel lagi istrinya. Jadi sebenarnya harus ada pengertian antara suami dan istri. Amin. Istri mengerti suami, suami juga mengerti istri di dalam keluarga, saudara kasih. Jadi mengapa kedai tuak lebih diminati daripada di rumah? Ya kemungkinan yang di rumah kurang sabar. Amin. Tapi di sini kita semuanya sabar. Amin. 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 Sabar, saudara. Ya. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Tetapi firman Tuhan ini berkata, saudara yang kasih, bahwa kalau ditampar pipi kiri, berikan juga pipi yang lain. Jadi artinya saudaraku, kita harus sabar. Ya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Mari kita membaca sama-sama, saudaraku. Saya akan membacakan ayat yang ganjil seperti biasa, saudara ayat yang genap. Saya akan memulai. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya mulai ayat yang ganjil. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya mulai. Sudah dapat semua? Karena itu saudara-saudara, sabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara? Kamu juga harus bersabar dan harus membebankan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara? Saudara-saudara, ada penderitaan dan kesabaran para nabi dalam berbicara dengan Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, dikatakan di sini, kesabaran adalah buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita melihat bahwa itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Seorang yang sabar adalah seorang yang tidak mudah berputus asa. Amin. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak sabar itu mudah berputus asa. Amin. Saudara yang kasih, orang yang tidak sabar itu sebenarnya akan mencelakai dirinya.
Tetapi orang yang sabar, saudara yang kasih, dia menerima, dia bisa menerima segala sesuatu, saudara yang kasih, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu orang yang sabar. Makanya Alkitab ini berkata, saudara yang kasih, seperti yang kita baca tadi, bahwa siapa lekas naik darah dalam Amsal 14 ayat 17, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana sabar. Yang cepat naik darah ini adalah orang yang tidak sabar. Amin. Tetapi saudara yang kasih, dan dikatakan di situ orang yang cepat naik darah itu berlaku bodoh. Ya. Tetapi dikatakan orang yang bijaksana itu berlaku sabar. Jadi sebenarnya kita yang memilih, kita menjadi orang yang bodoh atau orang yang bijaksana. Orang yang bodoh lekas naik darah, tapi orang yang bijaksana itu adalah sabar. Amin. Orang yang bijaksana itu sabar, saudara. Nggak mudah tergesa-gesa. Tidak mudah mengambil keputusan dengan pintas. Ya, tetapi dia menunggu apa kata Tuhan. Amin. Dia menunggu seraku waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa, saudara kasih. Ya, tidak tergesa-gesa. Orang yang sabar adalah orang yang bertumbuh secara rohani. Adalah salah satu buah Roh Kudus yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak sabar. Dan kalau kita melihat tuntutan-tuntutan dalam keluarga ataupun tuntutan-tuntutan dalam pekerjaan, saudara yang kasih, itu sebenarnya membuat kita dipaksa untuk tidak sabar. Ya. Kalau di kantor, di perusahaan, ada atasan yang harus dipatuhi. Seorang bawahan harus taat kepada atasan dan taat kepada prosedur perusahaan. Ya. Kadang sudah peraturan dari perusahaan itu bisa menekan anggotanya. Ya. Bisa saudara yang kasih peraturan itu, saudara yang kasih bahkan merasa bahkan peraturan itu saudaraku sepertinya memaksa bawahan untuk tidak sabar, bahkan mengambil keputusan untuk keluar resign dari perusahaan itu. Ya. Tetapi anak Tuhan harus berlaku sabar. Amin. Dan kadang sudah yang kasih di dalam berdagang pun sudah kita buka misalnya di sini tempat jualan baju. Tetapi di samping baru datang orang, dibuka lagi suatu tempat jualan yang sama. Ya. Pada umumnya, kalau ibu-ibu diperlakukan seperti ini, pada umumnya dia akan ngomel-ngomel. Ya. Dalam hatinya gundah gulana itu. Ya. Tetapi ingat saudara yang kasih, bahwa pembeli itu melihat wajah yang ceria, penampilan yang tidak sakit hati. Di saat pembeli itu datang, kita melayani dengan senyuman, melayani dengan kasih, ya, melayani dengan harga yang wajar.
pembeli itu akan ingat kita. Amin. Walaupun ada saingan di sebelah. Ya. Jadi kalau bagi saya pernah juga jualan saudaraku di jalan-jalan. Ya. Saya pernah jual mangga, saya pernah juga jual mangga ya, mangga manis. Waktu itu ya belum ada kerjaan apa-apa, sementara harus bertahan hidup kan gitu kan, karena dapur harus mengebul gitu kan. Jadi saya pun juga jual mangga dulu di daerah Cilengsi sana. Pertama-tama saya buat lapak di situ. Saya naik motor, jadi saya di atas motor itu saya buat, dibeli timbangan yang murah-murah, timbangan yang sampai timbangan maksimalnya itu cuma sampai 5 kilo bisa ditimbang. Yang nggak bisa jual 10 kilo nggak bisa timbang di situ kan. Kalau ada yang beli 10 kilo harus 2 kali timbang, ya. Atau kalau nggak 2 kali timbang, ya mungkin marah ya. Tapi nggak boleh marah kan, harus sabar gitu kan. Tiba-tiba saudara yang kasih, setelah saya di situ 2 hari, tiba-tiba orang buat lapaknya lagi di tempat yang sama, dekat pas di sebelahnya. Ya. Tetapi saudara yang kasih, saya tetap wajahnya senyum. Mulai saat orang datang membeli, saya layani ramah. Ya, saya beli, saya ada lewat timbangannya sedikit, nggak apa-apa. Ya. Dan kembaliannya juga selalu pas. Itu kan, kalau nggak pas, saya berusaha lari tak kemana supaya kembaliannya itu pas. Saudara, mereka tetap ingat saya. Yang sebelahnya tetap, udah lama saya sudah mau pulang, dia tetap ada di situ. Jadi pelanggan itu melihat sikap kita yang ramah. Amin. Dan harganya yang nggak terlalu tinggi. Ya, harga saya dengan harga teman saya itu sama harganya. Tapi saya punya sih habis, dia nggak habis. Jadi saudara yang kasih, sabar. Amin. Sabar adalah modal untuk menang. Ya. Sabar adalah modal untuk berhasil, saudara yang kekasih. Ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana sabar. Kalau saya berlaku bodoh, maka mungkin saya akan marah-marah. Lu nggak lihat saya ada di sini jualan? Lu buka lagi di situ. Jualan kita kan sama. Jualan lu itu mangga harum manis, saya juga begitu. Coba carilah tempat yang lain. Saya mungkin bisa berkata begitu kepada dia. Ya. Tetapi saudara yang kasih, saya tidak lakukan itu. Saya jual saja. Ya, apa yang menjadi kewajiban saya. Saat orang datang, saya senyum. Datang lagi ya Pak. Ya, tapi itu kan hanya seminggu ya, jual mangga harum manis. Hanya seminggu sudah dikasih. Saya bilang datang lagi ya, padahal saya sudah jual lagi. Jadi saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, saudara kasih, kita dituntut untuk sabar. Amin. Ya. Dalam Amsal dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Orang yang sabar itu saudaraku termasuk orang yang luas wawasannya. Tetapi orang yang cepat marah biasanya saudaraku wawasannya belum luas.
belum luas, belum mengerti, saudara yang dikasih. Ya. Saya pernah bertanya, dulu di Kalimalang itu di situ tempat jualan alat-alat mobil, onderdil mobil lah, semua ada di situ. Ya, di sini buka jual barang-barang yang sama, di sini juga, di sini berderet jualannya sama. Tetapi mereka sama-sama berhasil, sama-sama laku jualannya. Mengapa bisa begitu, saudara? Karena kalau hanya satu orang di situ menjual jualan itu, nama tempat itu nggak dikenal orang. Tapi kalau sampai 1, 2, 3 sampai banyak di sana, kemungkinan seluruh kota Jakarta akan mengenal. Kalau mau beli onderdil motor, maka di sana tempatnya. Maka seluruh Jakarta akan tahu di situ tempat jual beli onderdil motor. Tapi kalau hanya satu orang, itu nggak akan dikenal orang tempat itu. Jadi itu makanya, saudaraku, kalau banyak orang jualan di situ, justru penghasilan mereka itu akan bertambah. Ya. Sama seperti saya jualan mangga. Ya. Kalau semakin banyak orang jualan di situ, ada 10 orang berderet, maka tempat itu akan dikenal orang. Kalau mau beli mangga ke sana, maka pembeli pun akan datang ke sana, saudara. Jadi tidak perlu ya emosi kalau ada saingan yang dekat dengan kita. Amin. Yang penting, saudara yang kasih, kalau kita banyak saingan, ada 10 orang kita tinggal memainkan harga dan karakter yang baik, pasti orang-orang datang kepada kita. Tapi kalau kita sendiri di situ, kita masih memilih-milih, ya kira-kira ada nggak yang beli, ya kira-kira begitu. Kemungkinan tidak ada. Kenapa? Karena belum dikenal orang tempat itu. Tapi kalau udah banyak suatu jualan yang sama itu, maka orang akan datang ke situ, kita tinggal memainkan harga di sana. Ini taktik bisnis ya. Kalau saya itu tak ekonomi ya. Saya buka sedikit-sedikit. Kalau kita mau mengerjakan bisnis juga supaya mengerti ya. Ini teknik-teknik di lapangan, saudara. Ya, karena saya juga memang pedagang. Ya. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat 18. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi si pemarah ini membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya. Jadi kita mengambil posisi yang di mana? Kita mau memadamkan perbantahan atau malah kita berperilaku sebagai orang bodoh? Ya, yang tidak sabar. Amin. Ya, di keluarga wajib kita sabar. Ya, sabar kepada siapa? Kalau di dalam keluarga nggak ada orang lain, berarti kalau seorang istri sabar kepada anak dan suami, benar nggak? Iya dong. Kalau nggak ada tamu yang datang dari kampung, kalau seorang istri sabar kepada suami dan anak. Kalau seorang suami, berarti sabarnya kepada istri dan anak. Iyalah. Tapi kalau ada mertua datang, maka kita juga harus sabar kepada mertua dan istri dan anak. Amin. Kalau ada lagi saudara yang kasih, adiknya istri, berarti kita harus sabar kepada istri, adiknya istri, anak,
Kalau ada mertua, ke mertua. Amin. Semakin banyak orang yang ada di rumah itu, maka hati kita ya harus sabar kepada semua orang yang ada di rumah. Amin. Ya. Kadang-kadang hati ini menuntut aku. Kok kayak gitu? Aku nggak sabar. Tega banget. Kok sampai hati banget? Ya. Aku istrinya, tetapi aku kok nggak didengarkan. Misalnya begitu. Seorang suami juga berkata, aku ini kan kepala keluarga, tapi kalau kok nggak ada di rumah ini yang mendengarkan aku. Kok dicuekin? Ya. Saudara yang sabar, saudara adalah pemenang di dalam keluarga. Ya, menang dalam keluarga, saudara kasih. Kemudian orang sabar adalah orang yang bijaksana. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Lekas naik darah adalah orang bodoh. Ya. Kebanyakan istri tidak mengerti hal ini, disebabkan kesabaran suami sudah tipis, tetapi istri tetap ngomel juga. Ya. Kesabaran suami sudah tipis, tapi istri tetap ngomel juga. Ya, yang beruntung kedua tadi. Iya. Karena suami kan nggak mau bertengkar di rumah kan? Ya larinya ke kedua. Ya. Dilihat wajah istri segi 7, tapi dia pergi ke kedua, dia disambut dengan ramah. Mau minum apa, Pak? Ya, 1 gelas saya buat tambulnya ya, ditanya lagi tuh. Iyalah inang katanya kan gitu kan. Minum, pertama kan minum dulu dia kan masih merenungi apa yang terjadi di rumah. Gak berapa lama datang temannya. Ambillah catur itu katanya kan, dia ambillah catur ini kan. Sampailah malam di situ, malam dia pulang. Apakah wajah istrinya makin baik? Enggak. Kenapa? Karena itu lama dia nunggu gak datang-datang suaminya itu. Ya. Jadi sabar, amin. Kemudian sudah yang kasih, orang yang cepat naik darah adalah orang yang membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Orang yang membesarkan masalah, saudaraku yang kekasih, adalah orang yang bodoh. Jadi jikalau tidak sabaran, saudara yang kasih, ini adalah termasuk membesarkan masalah. Amarah tidak menyelesaikan masalah, tetapi bisa membesarkan masalah. Ya. Tidak menyelesaikan masalah kalau marah. Tapi marah bisa membesarkan masalah. Bisa membesarkan masalah, saudara. Oleh sebab itu, ya, maka tekanlah karakter marah itu. Ya. Jangan dimunculkan sifat marah itu, saudara. Ya. Bisakah seorang hamba Tuhan marah? Bisa.
Yesus pernah marah nggak? Pernah. Dia membalikkan ya meja-meja penukar uang. Engkau menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Lalu dia membalikkan meja-meja itu. Jadi Yesus pernah marah. Apakah hamba Tuhan bisa marah? Bisa. Saya juga bisa marah. Ya. Tetapi saudara yang kasih, jangan sampai matahari tenggelam, amarahmu belum hilang. Amin. Ya. Kalau ada situasi sekeliling saudara yang kasih, yang kira-kira melakukan yang bukan kehendak Tuhan, kira-kira menyimpang daripada kehendak Tuhan, apakah gembala bisa marah? Bisa. Ya. Tetapi sebelum matahari tenggelam, itu harus hilang marah itu dari seorang hamba. Amin. Dituntut untuk sabar selain kasih. Ya, dituntut untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan bahkan Alkitab berkata, siapa yang tidak menggunakan rotan kepada anaknya, ya sebenarnya suatu kasih sedang menjerumuskan anak itu ya ke dalam hal yang tidak benar. Jadi berarti harus ada juga disiplin. Amin. Harus ada disiplin saya. Ya. Mengapa dikatakan jangan sampai ya matahari tenggelam, amarahmu belum tiba? Artinya saya kasih ya bahwa kita harus sabar. Dan bahkan Alkitab berkata saudara yang kasih, kalau memang pelanggaran yang membuat kita amarah, maka juga saudaraku, Alkitab berkata kita juga harus mengampuni. Amin. Dan mengampuni tidak terbatas. 70 kali 7 artinya tidak terbatas sebagai kasih untuk mengampuni. Ya, kita harus mengampuni sebagai kasih. Jadi sabar. Amin. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa orang yang tidak sabar adalah orang yang bodoh. Ya. Amarah sebenarnya saudara yang kasih adalah mempertontonkan kebodohan. Sedang mempertontonkan kebodohan. Ada orang berkata begini, biar orang tahu katanya kan, biar semua tetangga tahu, biar satu perumahan ini tahu. Saudara, itu adalah kebodohan. Ya. Itu adalah kebodohan. Bagaimana dikatakan Tuhan saudara yang kasih? Bahwasanya orang yang bijaksana itu sabar. Ya. Sabar saudara yang kasih. Dan di saat kita sabar, kita berdiam diri, biasanya kita dapat wahyu dari Tuhan. Di saat kita mengalami masalah yang pelik, dan kita berkata, Tuhan, hanya Engkaulah keselamatanku. Tuhan, hanya kepadamu-lah aku berserah. Ya. Engkaulah juru selamat. Ya. Pada umumnya wahyu Tuhan datang pada waktu itu. Disitulah Roh Kudus berkata-kata. Roh Kudus berkata, engkau harus sabar. Ya. Seorang guru, saudaraku, seorang pelatih, kalau dia melihat
muridnya itu sedang menyelesaikan satu soal yang diberikan oleh gurunya. Ya. Apakah gurunya itu langsung menjumpainya lalu berkata, begini ini jawabannya? Enggak. Dibiarkan dulu itu muridnya itu menyelesaikan soal yang diberikan oleh gurunya. Dibiarkan muridnya itu berpikir. Ya. Rumus matematikanya ini, itu, aljabarnya begini. Ya. Saat kita menghadapi masalah pergumulan, Tuhan membiarkan itu. Supaya apa? Supaya kita berpikir bagaimana sebenarnya jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Ya. Sama seperti guru tadi sedang membuat ujian kepada murid-muridnya. Saat muridnya itu menjawab, gurunya di depan duduk dan memperhatikan siapa yang nyontek. Betul nggak? Dan kalau ada yang nyontek, gurunya akan datang langsung meremas kertas contekan yang telah disediakan oleh muridnya. Kalau guru yang killer, dia akan panggil murid itu ke depan dan disuruh mengerjakan soal di depan gurunya supaya jangan nyontek. Ya. Masalah yang kita hadapi dibiarkan supaya kita naik level, supaya kita lulus di dalam satu perkara yang sedang kita hadapi. Ya. Sebab orang Kristen tiap hari latihan. Orang Kristen tiap hari latihan, naik level. Bagaimana supaya iman kita naik level? Ya. Kalau kita mudah marah, berarti kita belum lulus ujian. Ya, belum lulus ujian, saya kasih. Kalau kita marah. Tapi kalau kita sabar, saya kasih. Kita memeriksa diri kita. Mengapa ya kok bisa begini? Mengapa ya daganganku tidak laku? Misalnya begitu. Ya. Lalu kita berpikir lagi, mengapa ya kok aku cari kerja ke sini, ke situ, kok nggak dapat juga? Ya. Lalu kita berpikir lagi, sering kasih, mengapa ya teman-teman saya kok menjauhi saya? Lalu kita merenung. Lalu kita jawab, kita mendapat jawabannya. Barangkali jawabannya, mengapa tidak laku dagangan kita? Kemungkinan kita kurang ramah. Ini salah satu jawabannya. Mengapa tidak dapat pekerjaannya? Mungkin juga ya, standar yang saya lamar dengan kemampuan saya tidak sesuai. Ya, maka diturunkan standarnya. Lalu saya kasih, mengapa ya kita kok dijauhkan oleh orang lain? Barangkali kita suka gosip. Barangkali kita selalu melihat kejelekan orang lain, gak pernah kita lihat kebaikannya. Ya. Mengapa ya kok mertuaku tidak senang kepadaku? Ya. Barangkali saudara yang kasih, kita nggak pernah kurang menghormati mertua. Di saat mertua ulang tahun, misalnya, kita tidak ucapkan selamat ulang tahun.
ya, atau di saat orang mertua itu sakit, kita biarkan, kita nggak mau mengunjunginya. Ya. Segala sesuatu ada penyebabnya, itu yang kita cari sehingga kita naik level. Saudara kasih. Kemudian amarah justru mempertontonkan kebodohan. Ya. Bagaimana jalan keluar supaya kita bebas? Tidak lagi saudara yang kasih dikuasai oleh kebodohan dan kemarahan itu. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Di saat kita mengharapkan sesuatu, kita bersukacita. Amin. Sabarlah di dalam kesesakan. Saat kita sesak, tidak ada datang pertolongan. Dari depan tidak ada, dari belakang saudara kasih tidak ada, samping kiri kanan juga tidak ada. Alkitab berkata, sabarlah dalam kesesakan. Dan selanjutnya dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Amin. Di saat masalah datang, satu jalan keluar yang paling dianjurkan kepada kita, saudara yang kasih, yaitu kita bertekun dalam doa dan kita bersukacita. Karena kehendak Tuhanlah kita bersukacita dan bertekun di dalam doa. Amin. Yang saudara yang kasih, tiap hari kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu tiap hari merenung firman Tuhan dan berdoa. Amin. Berbicara kepada Tuhan. Allahku, Engkau Tuhan yang memanggil aku. Yesus telah mempertontonkan bagaimana sifat kesabaran itu, saudara yang kasih. Kepada kita dipertontonkan. Saat dia dicambuk tidak membalas. Saat dicaci maki dia tidak membalas. Saat dia difitnah, menghujat ajaran nabi-nabi, dia tidak membalas. Tapi diserahkan semuanya hanya kepada Bapa. Dan dia berkata, Bapa, ya, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kesabaran, saudara. Mari hidup sabar. Ya. Amsal 15 ayat 17 sampai 18. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Sabar, amin. Ya, sabar. Saya katakan tadi, kalau di rumah sabar kepada suami dan anak, atau sabar kepada istri dan anak. Kalau ada mertua, sabar kepada mertua, istri dan anak. Ya. Kalau ada adik, sabar kepada mertua, istri, adik, dan anak. Amin. Kalau ke tetangga, sabar kepada istri, mertua, adik, anak, juga tetangga. Amin. Ya. Jadi semakin kita dididik, semakin banyak orang di sekeliling kita,
berarti kita dituntut semakin banyak bersabar. Amin. Semakin banyak kita bergaul kepada orang, maka semakin kita dituntut lebih banyak bersabar selain kasih. Ya. Sabar adalah bukti kita telah mengalahkan selain kasih ego kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, ketika aku berbeban berat. Saudara yang kasih, mari berdiam diri sebentar. Kira-kira apa yang membuatmu tidak sabar? Kira-kira ujian apa yang engkau hadapi saat ini? Jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus. Ceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi kebutuhanmu. Hal-hal apa yang membuatmu tidak sabar? Karena Dia Allah yang panjang sabar, saya kasih, penuh kasih, dan yang mau menjamah engkau saat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang membentuk kami. Engkau yang menjadikan kami menjadi biji mata-Mu. Satu pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Ajari kami, bentuk kami Bapa. Dan kami tidak serupa lagi dengan orang dunia ini. Kami telah dipisahkan oleh kasih Kristus.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.